Ya guys, kembali lagi dengan saya channel Paja PKA 25. Di video kali ini saya ingin memberitahu kepada kalian 8 cara agar mic condenser BM800 ya, itu tidak ada namanya noise ataupun grounding. Ini caranya ada 8 step cara agar tidak noise dan grounding pada mic BM800 merek TEF Studio BM800. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita perlu menggeser mic ya. Maksudnya menggeser mic apa? Di sini kalian bisa pandang di bagian dalam sini. Ini kan tidak ada filter ya, baru saya lepas. Nah ini kalian bisa lihat ya bagian sini. Ini micnya itu kan berdirinya bentuk lingkaran besar ya, bundar seperti ini. Ya, ini kayak gini. Lalu yang penting ini kan ada bintik-bintik, satu titik-titik gitu ya. Titik-titik tersebut itu harus pas banget dengan mulut kita seperti ini ya. Kita pasin dulu ke mulut kita, nanti jadi makin jelas. Nah ini sudah pas ya. Jadi ini di sini ada mic ya, ini kita bisa center. Nah di sini ini ada mic nih ya, mic lah. Ini micnya itu kan bentuknya lurus nih, datar nih. Nah ini kita bisa namanya dipasin ya. Yang penting pas mulut kita. Nih ada bintik-bintik, itu harus pas mulut banget, mulutnya kita. Nah itu adalah cara yang pertama. Udah dipasin seperti ini. Nah nih seperti ini, pasin, tes. Nah seperti itu. Ini sudah tidak ada namanya apa ya, udah berkurang itu noise ya. Kalau noise paling cuma kecil-kecil, nggak separah seperti yang lalu ya, yang kayak video-video lainnya itu yang sampai suaranya sampai berpapasan dengan suara orangnya langsung gitu ya. Nah berikutnya di sini adalah yang kedua. Cara kedua adalah memastikan semua body semua body rapat ya, semua body rapat. Pastikan semua body rapat. Maksudnya semua body rapat apa? Nah ini di sini ini kalian tinggal gini ya. Ini kalau suaranya pelan maaf ya, karena kan ini saya jauh ya ke mic. Ini harus rapat. Nih, ini semuanya, semua body yang ada di sini harus rapat ini. Body ini sama ini kan ini pisah-pisah, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, ini semua ini harus rapat ya. Ini rapat, ini rapat, ini rapat. Dan itu harus benar-benar dirapati, karena kalau nggak dirapat, wah, itu udah juga bikin mengakibatkan. Karena kan body itu adalah ground ya. Ground itu harus tersentuh semuanya. Ya, terusan yang ketiga. Cara ketiga itu adalah pastikan bagian putaran body kencang. Putaran body itu maksudnya ini loh, ini kan kendung, apa bisa dilepas-lepas ya, nah, bisa dikecilin, bisa dikencengin gitu ya. Ini pastikan semuanya ini kencang ya, ini benar-benar kencang. Nah ini benar-benar dikencengin, tapi jangan terlalu paksa, nanti takutnya dull. Nah ini kenceng banget sampai nggak bisa diputar kanan kiri ya. Itu harus kenceng, benar-benar kenceng, karena harus ini sini harus nempel ke sini, ini harus nempel ke sini, ini harus nempel ke sini gitu ya. Berikutnya yang keempat, beri kapas di dalam body. Maksudnya beri kapas di dalam body apa? Yaitu kita buka dulu ini, dibuka ini ya, sampai yang ketiga tadi, body dikencangin. Itu kalau misalkan masih ada yang namanya noise atau grounding, tandanya kita harus mengikuti step yang keempat. Di cara yang keempat ini kalian harus buka ini, dibuka lagi, buka. Habis itu di dalam body ini kan apa namanya, kolong ya, kolong itu apa ya, kosong itu ya, kosong. Nah itu kita isi namanya kapas ya. Kapas boleh tisu kayak, atau boleh kain gitu ya, kain yang kecil-kecil gitu, itu boleh semuanya. Yang penting ruangnya rapat gitu, tidak ada yang namanya kosong kayak misalnya ini ya, ini ada lubang ya, ini kosong kayak gini, ini jangan. Ini harus dirapatin, kayak jangan kita masukin kapas, masukin apa gitu ya. Nah itu harus rapat, dan itu paling penting ya. Karena kan apa, sebenarnya nggak penting kalau mic yang udah dirancang seperti itu, apa seperti itu lebih apa, udah nggak ada suaranya kayak gitu. Tapi ini kalau menurut saya pribadi itu habis saya kasih itu, suaranya si grounding sama noise itu sudah hilang. Terus jadi dikasih di bodinya itu ya, bodinya sampai rapat gitu ya. Karena apa, kan ini kan body kan kosong ya, sama aja kalau kita
ini ada benda kaleng cangkir, terusan taruh di telinga kita. Habis itu kalian bisa dengar kan ada wong 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 itu. Nah itu bisa jadi masuk ke dalam mic ya. Suara tersebut wong wongnya itu masuk ke dalam mic bagian atas ini, dari body naik ke atas, merambat ke atas gitu ya. Jadinya kan mengganggu banget gitu. Jadi saya punya ide, wah ini harus ditutupin rapat gitu ya. Ya gitu. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah lem bagian tengah-tengah mic ya. Lem bagian tengah-tengah mic kalian juga bisa tanyakan di komentar ya, kalau misal ini belum paham saya jelaskan. Jadi kan di mic ini kan kita bongkar dibuka mesinnya. Di dalam mic ini kan ada kayak lubang kabel ya, kan ini bentuknya itu seperti ini, bundar. Lalu di sini ada micnya ini ya, micnya gini. Ini aja micnya ini. Gini ya, bentuknya kan gini micnya. Dan ini ada lubang untuk jalur kabel. Dan ini harus kamu rapatkan. Kalian rapatkan aja sini. Nah ini rapatkan seperti ini sampai bentuknya seperti ini, rapat ya. Tidak ada lubang lagi. Dan itu kalau sudah tidak ada lubang itu kalau menurut pribadi saya itu jadi tidak ada suara yang kayak line grounding ataupun noise, karena kan itu kan bisa disebabkan karena suara bengung yang kayak tadi saya jelaskan, wang 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 gitu, itu bisa masuk ke dalam mic gitu ya. Jadi lebih baik dihindari, mending dikasih lem ya, bisa lem tembak ataupun lem yang putih itu lem fog ya, benar lem fog yang putih itu bisa ditempelin di sini ya, bisa tempelin itu diolesin itu sampai rapat tertutup semua. Yang penting tidak ada lubang rapat gitu ya, lubang yang bisa udara. Dan ini sudah berkurang ya, kalau saya lihat dulu itu parah banget ini, beneran ya. Ini saya coba pas itu suaranya itu bisa bener-bener parah gitu ya, tidak seperti yang saya bayangkan kayak pelan itu, tapi suaranya bener-bener parah kayak wong 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 gitu. Nah ini pasti saya juga masih ada suara noise nya, tapi tidak separah yang dulu. Jadi saya anggap ini udah baik gitu ya, udah bisa. Yang penting kalian bisa dengarkan suara saya jelas itu nggak kayak dulu itu tapi saya belum pernah tampilkan di YouTube. Saya itu baru pertama, ini kan sudah lama, tapi baru pertama beli itu bener ya, saya jujur itu suaranya itu bener-bener baru aja dinyalain seperti itu, dan itu suaranya seperti ini. Nah itu suaranya cukup kencang, mengganggu suara ya. Kita ngomong itu udah sepadan suara, dan ini sudah berkurang ya, padahal baru sampai step kelima ya, sudah berkurang. Habis itu keenam, step keenam atau cara keenam itu kalian pasang filter gabus di dalam. Nah filter gabus di dalamnya itu ya tadi, tapi pastikan jangan langsung ini saja langsung dulu langsung saja ini blebet malu. Maksudnya jangan langsung ini langsung pasang gitu, enggak, tapi ini dipasin dulu ke mulut seperti yang saya bilang tadi. Kemiringannya itu harus benar-benar pas di mulut. Kalau sudah seperti ini kita tutup pakai gabus itu, ataupun yang pakai bentuknya gini, ini apa namanya itu ya, lupa. Nah kalau gini ini udah suaranya makin berkurang noise-nya, karena noise juga bisa diakibatkan karena yang ada di ruangan kita ini ya. Ini di ruangan kita, saya ini meskipun sudah sunyi, ada peredamnya kanan kiri, di lubang-lubang ada peredam, tapi suaranya tetap ada kayak suara kipas monitor ya, kipas monitor. Dan ini kan saya nyalakan monitor ini. Nah itu siapa tahu juga ada di kipas monitor kayak gitu itu. Nah itu juga termasuk bikin noise yang bisa dengar lewat earphone. Ini sudah berkurang ya. Maksudnya bukan berkurang, kalau menurut saya Anda pasti masih ada suaranya itu iya, tapi kan hanya kecil gitu ya, dikit saja suaranya. Dan yang tahun lalu aja itu parah banget, sampai suaranya itu parah, kayak kalau groundingnya suaranya parah juga. Jadi grounding sama noise itu gabung parah, dan ternyata saya bongkar, walah kok ini nggak nempel gitu, ini nggak nempel. Berikutnya di step ke
7 ya. Step ke-7, rapatkan kabel. Maksud dari rapatkan kabel itu adalah kabel yang ada di sini ini kita rapatkan. Ini jangan sampai kendo ya. Kendo dikit ya udah grounding. Grounding kalau ini bukan ngaruh ke noise ya. Ground yang itu loh, kalau misalkan kayak kabel aux in gitu ya, dipencet kan baru colok di speaker, tapi kita pencet jadinya gitu. Nah, nih yang penting jangan sampai low grow. Berikutnya langsung saja ke step ke-8 yang terakhir ini. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, ganti kabel. Kabel dari bawaan BM800 itu juga jelek ya kalau saya anggap. Karena kabelnya itu kan kita nggak tahu standar atau bukan standar audio atau bukan. Kalau standar audio itu ada namanya ground ya. Ini ada groundnya itu aku belum tahu ya. Tapi karena di step ke-7 itu dari 1 sampai 7 itu saya sudah nggak berbunyi, jadi saya sudah tidak jadi ganti kabel ya, karena udah berkurang, udah lebih jelas gitu ya. Ya jadi ya intinya kayak gitulah. Yang penting bisa didengar, dan noise itu pasti ada. Kalau mic itu pasti noise ada, tapi nggak bisa kita dengar. Biasanya yang bagus-bagus itu tidak akan bisa kita dengar. Aja kita juga masuk ke noise ya, itu karena just gitu. Nah ini adalah tutorial menurut saya ya. Kalau menurut Anda misalkan komentar masa bisa dilem saja bisa ngaruh gitu, itu ya terserah, karena ini menurut saya dan ini pribadi pengalaman pribadi, dan ini benar-benar sudah berhasil. Jadi kalau udah berhasil kenapa saya nggak sharing gitu di YouTube. Jadi ini adalah sharing. Dan kenapa saya lepas ini, karena kayak lebih kencang gitu ya kalau misalnya dilepas. Memang kalau lebih kencang, tapi kalau saya saranin jangan pakai ini. Kalau ingin lebih kencang pakainya yang yang gini nih. Nah kayak gitu itu kan lebih tipis. Ini kan tebal banget nih. Dan itu ya caranya itu seperti itu, cukup mudah. Kalian bisa lakukan di rumah, tapi dibongkarnya itu hati-hati. Dan saat membongkar itu pastikan jangan memegang sekali-sekali memegang namanya modul yang ada di dalamnya. Modulnya itu maksudnya yang kayak bentuk kayak elektronik gitu ya, kayak ada solderannya, itu jangan dipegang karena takutnya ada listrik statik ya karena sempat beberapa waktu itu, tapi bukan mic ini ya, mic lain merek Shure itu juga pernah main pegang aja langsung dicelek gitu, akhirnya ternyata ada listrik statis itu katanya, terusan akhirnya tidak bisa dipakai selamanya, dan itu harus ganti gitu katanya. Ya udah ya, itu pengalaman dari saya. Jika ini tidak membantu, saya mohon minta maaf, tapi jika membantu jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan komentar apapun yang Anda mau atau tanyakan ataupun request membuat apa gitu ya. Ini 8 cara dari saya untuk menghilangkan noise dan grounding yang ada di BM800 tanpa aplikasi. Ya tanpa aplikasi biasanya gitu. Dan ini bener-bener work banget kalau menurut saya. Di mic saya ini work ya, yang awalnya parah jadi bagus, makin bagus, lebih bagus daripada yang lalu itu kan. Itu namanya work, perubahan yang sangat besar ini, dari yang suaranya wush gitu jadi seperti ini. Berikut tutorial atau cara menghilangkan noise dan grounding dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bye channel ini. Terus dukung channel ini dan di share ya, benar-benar di share. Kalau misalnya berhasil di share ke teman-teman kalian yang punya mic BM800 ini. Terima kasih. Dan ini hasil suara dari mic BM800 yang sudah kita lakukan 8 cara menghilangkan noise dan grounding tersebut. Menurut Anda suaranya gimana? Kalau menurut saya ini sudah berkurang banget ya, karena udah lebih dari yang lalu gitu loh, yang dari yang dulu itu. Ini udah lebih jernih gitu ya, lebih jernih. Tes dicoba tuh kan, kayak misalkan halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bye.